sel hanya terdiri satu titik. Jika terlalu besar, bisa-bisa semua satu sel isinya semua titik, kayak itu tidak bagus. Ukurannya seberapa? Nah, memang itu problemnya di situ, tergantung optimalisasi daripada bidang studi yang dikaji ya. Kadang-kadang cocoknya di ukuran sekian, kadang-kadang cocok yang lain. Coba-coba itu. Kemudian ada dikembangkan metode yang lain yang namanya metode tetangga terdekat. Dikembangkan oleh Clark and Evans ya. Jadi jarak tetangga dekat dengan jarak harapan tetangga terdekat pada kondisi sebaran acak. Jadi asumsinya acak dulu dia ya. Nah, kalau tidak bagaimana? Nah itu. Jadi jarak tetangga terdekat. Sederhana saja rumusnya. Jadi yakni rata-rata dari jarak tetangga terdekat di nol ini ya. Di nol ini. Jadi I1 berarti pada titik ke-1 tetangga terdekatnya yang mana, dicari terus di search sampai N sampai ke N. Kemudian dicari tetangga terdekatnya. Pada titik kedua dicari juga tetangga terdekatnya. Kemudian jaraknya berapa. Pada titik 3 dicari juga tetangga terdekat. Jaraknya berapa. Dijumlahkan jarak terdekat tadi dibagi banyaknya N. Ya. Kemudian expected dari nearest neighbor itu adalah 1/2N dibagi dengan luasan ya. Luasan, jadi jarak daripada expected itu adalah 1/2 akar N dibagi A. Kemudian kita dapat nearest neighbor index ya, di mana itu adalah D0 ini dibagi DE-nya. D0 dibagi DE-nya. Ini bergerak dari 0 dan seterusnya ya. Jadi ini D0 dibagi DE. Nah, kemudian hipotesisnya adalah 0 distribusinya random, 1 tidak random. Halo, tidak random. Kemudian standar errornya adalah akar daripada 24 min pi kali A. A itu adalah luasannya, kemudian 4pi N kuadrat. N kuadrat ini adalah banyaknya data. Jadi ini sekian ya. Jadi dihitung nilainya sekian. Maka Z adalah D0 dikurangi DE dibagi SE-nya. SE-nya ngambil di atas nih. Jika Z-nya lebih besar dari Z tabel, maka makin ke kanan nilainya makin bersifat sistematis ya. Uniform ini sistematis. Kemudian makin ke kiri nilainya adalah clustering. Nah, ini clustering. Berbeda dengan kemarin, kalau VMR makin ke kiri adalah uniform, maka kanan adalah clustering, yaitu. Jadi nanti mendapatkan nearest neighbor index ini. Ini untuk tetangga dengan metode tetangga terdekat. Ini akan rumit kalau N-nya banyak ya. N-nya banyak akan rumit. Jadi demikian. Ini adalah nilai NNI-nya. Jika kurang dari 1 nilai cenderung ke clustering. Kemudian kalau ke kanan dia adalah uniform ya, uniform atau sistematis dengan menggunakan ini ya. Nearest neighbor index. Ini tergantung daripada derajat bebas, daripada alfanya berapa gitu ya. Nah itu saja yang tambahannya. Nah ini contoh aja, misalkan kita punya apakah titik bundar 1, bundar 2, bundar 3, bundar 4, bundar 5, bundar 6 ini sifatnya bagaimana. Nah ini kita cek, ini kita cari nomor 1 ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ternyata paling dekat adalah ini ke sini. Ini misalkan jaraknya 1, berarti ini 1 kan itu kan. Kemudian ini nomor 2 ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini jaraknya ke sini.
nilainya 1 ya kan, ini terdekat ini kan 2, maka ditulis di sini 1 lagi. Kemudian nomor 3 ini sini ke sini sini, oh ini yang paling dekat, maka ini ditulis 2. Kemudian di sini ini ke sini, oh ini paling dekat, ini ditulis 3. Ini juga dan seterusnya, dibagi 6, 2,167. Kemudian NNI expected-nya adalah 2/2 akar N dibagi A. Ini ukurannya 6 kali 7, maka di sini 6 kali 7, kemudian N-nya sebanyak 6. Nah, nilainya 1,323. Nah, kemudian SE-nya adalah ini. N kuadrat adalah 6 kuadrat. Nah, ini 6 kuadrat, kemudian luasannya dipindahkan 6 kali 7, kemudian ini sudah konstanta, nilainya sekian, ini pembagi, nilainya adalah 2,9897. Misal alfanya 5%, maka ini kan positif ya, dari lebih dari 1, maka dia ke kanan, maka dia adalah ini lebih besar dari ini, maka ini kita katakan titiknya menyebar uniform ya. Penyebaran titik di ruang ini adalah uniform atau sistematis ya. Jadi itu saja untuk pengujian dengan nearest neighbor index ya. Ini ada beberapa hal, ada semuanya, ada kelemahan, ada keunggulan. Misalkan isus near neighbor itu adalah tergantung bentuk wilayah ya, bentuk objeknya. Misalnya ini objek sebaran perumahan, titik-titik sebaran perumahan. Rumahnya kan sebaran titik-titik sebelah rumah kan tidak satu titik, agak luas sedikit kan, maka boundary-nya yang mana? Nah, itu ini adalah membuat simplifikasinya bagaimana ya. Maka biasanya di titik tengahnya diambil. Kemudian sebaran titik-titik kota ya, kota tuh misalkan di negara Inggris sebaran kotanya gimana, apakah sistematis atau acak? Kalau Indonesia pernah saya teks itu acak, dia mendirikan kotanya itu acak dulunya itu ya, sudah ini ya. Kalau negara lain mungkin tidak acak, sudah diatur sehingga efisien. Nah itu, jadi masalah pertama adalah boundary problem ya. Maka di sini adalah bagaimana ini boundary-nya. Nah, itu harus didefinisikan dengan bagus ya, komitmen dengan yang bidang studinya. Itu aja problemnya pada boundary effect ini ya. Itu untuk nearest neighbor. Ada yang tanyakan dari satu titik yang kemarin dengan hari ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada ya? Ya udah, saya lanjutkan ke poin-poin kedua ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini sebaran 2 titik ya. Halo, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang sebaran 2 titik berbarengan ya. Itu banyak hal yang bisa banyak yang diuji ya kan. Pertama, apakah menguji tentang satu titik menyebabkan titik yang lain. Nah, itu bisa demikian ya kan. Atau titiknya bersifat asosiasi antar sesamanya ya. Asosiasi itu mirip-mirip korelasi kan gitu kan. Kalau penyebab itu adalah, kemudian 2 titik ini adalah apakah juga saling tertarik atau saling menolak. Ada 2 pengujian yang dilakukan. 3 pengujian lah ya, 3 pengujian. Saling tertarik, repulsif ya, atau menolak. Nah, itu. Jadi itu.
dua titik misalkan sebaran tentang polisi dengan pencuri, ya itu kan dua titik ya, sebaran polisi dengan pencuri. Kalau tentunya polisi menyebabkan pencuri menjauh, kalau itu bisa kita pikirkan kan, itu kan sekarang kita uji apa benar kan, gitu kan. Kemudian sebaran pabrik semen dengan orang sakit tenggorokan, gitu kan. Apakah pabrik semen itu bisa menyebabkan orang sakit tenggorokan secara spasial? Nah, gitu kan. Keberadaan orang-orang yang di situ benar-benar sakit tenggorokan itu apakah disebabkan oleh keberadaan daripada adanya pabrik semen? Nah, itu ya yang kita uji. Bukan nilai konsentrasinya ya, bukan, tapi menilai tentang keberadaannya. Nah, itu. Pembicaraan sebelumnya kita membahas sebaran itu ya, sebaran satu jenis, satu titik dalam ruang. Pembahasan tersebut mendeteksi kepadatan. Wah, ini udah mulai ngelantur nulisnya saya malam-malam ya. Kepadatan titik serta faktor yang mempengaruhi. Kemarin kan sudah ya kita buat fungsinya, eksponensial atau yang lain ya kan. Serta titik-titik tersebut menyebar dalam ruang bersifat reguler atau gerombol. Metode yang ditempuh ada teknik kuadran maupun teknik tetangga terdekat atau pakai K ya. Metode K kemarin itu kan bisa. Kemudian pakai juga Voronoi dan seterusnya, kemarin kan bisa buat itu. Beberapa teknik macam-macam itu ya. Kemudian metode lain adalah menguji, nah ini kalau sebaran titik tentang ini bisa dengan metode tadi kuadran atau tetangga dekat, atau juga bisa menguji tentang sebarannya ya. Kalau binomial negatif maka dia bersifat clustering, cluster dalam ruang. Poisson maka dia bersifat acak dalam ruang. Binomial dia bersifat sistematik dalam ruang ya. Itu yang sudah bisa. Ini diuji sendiri ini ya. Ini tidak saya sajikan ya untuk yang ini. Oke, dengaran kan ya? Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Ya. Sekarang kita misalkan bagaimana seandainya yang dibicarakan dua tipe titik atau disebut kadang-kadang sebaran dua populasi pada titik-titik dalam ruang ya. Nah, misalkan sebaran orang yang mati karena kolera serta sebaran pompa air. Nah, itu. Nah, ini kan ini pompa airnya di sini, kemudian ini orang-orang yang mati karena kolera. Ya kan? Nah, itu bisa juga diuji kalau tapi masalahnya untuk corona nggak kelihatan kan ya, nggak kelihatan, nggak bisa diuji itu ya. Orang yang meninggal saja bisa diuji, tapi coronanya nggak kelihatan. Hal ini kelihatan kan. Nah, ini ya pompa air. Nah, ini tentu bisa kita punya pemikiran bahwa pompa air menyebabkan kolera kan gitu kan, tapi perlu kita uji. Bisa juga sebaran spasial penderita kanker paru dan penderita kanker tenggorokan. Nah, ini ya kan, kalau ini mungkin tidak kausal ya, sama-sama sakit kan, tidak kausal, tapi apakah ini saling berasosiasi atau tidak, saling berkorelasi atau tidak, atau saling menarik atau saling menolak, bisa juga ya. Kalau berkorelasi kan tidak memikirkan menolak ya, tapi adanya ini, makin adanya merah makin besar, maka yang biru-biru makin banyak ya kan, lalu ke arah pemikiran positif dia ya. Kecuali kalau korelasi negatif berpikiran menjauh, itu bisa juga dengan bersifat menolak. Nah, gitu kan. Kalau menjauh kan menolak. Bisa dimengerti? Nah, ini karena
satu populasi ini tidak menyebabkan populasi yang lain, ya kan? Tapi hanya bareng, ya kan di sini. Nah, itu. Pada kasus kita di atas kita menemui berbagai variasi pola spasial 2 titik sebaran di dunia nyata. Yang terpenting adalah kesamaan pola dari sebaran tersebut. Jika spasial 2 titik menunjukkan pola yang sama, maka dapat diduga dua-duanya berhubungan satu sama lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Kesamaan dua sebaran titik itu ada dua bentuk. Satu sebaran titik adalah penyebab keberadaan sebaran yang lain. Itu penyebab keberadaan sebaran yang lain. Dua sebaran titik mempunyai penyebab yang sama, ya kan? Mempunyai penyebab yang sama. Ini kalau polanya sama, artinya nempel di situ, ya. Polanya nempel, maka dua hal ini yang kita uji, apakah dua-duanya itu oleh penyebab yang sama atau satu menyebabkan yang lain. Nah itu ya, misalkan benih dari suatu pohon, kalau pohonnya itu banyak, benihnya ada di situ kan gitu kan. Nah itu berarti pohonnya menyebabkan adanya keberadaan benih-benih itu kan gitu kan. Nah itu. Tapi yang tadi yang sebaran orang sakit paru-paru dengan orang sakit sesak napas itu bukan sebab akibat, misalkan demikian ya. Untuk kasus sebaran kolera dengan sebaran keberadaan pompa dapat diduga penyakit kolera disebabkan sumber pompa yang tercemar kolera. Sedangkan sebaran spasial keberadaan penyakit paru dengan kanker tahu disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang baik pada lokasi yang bersangkutan. Nah itu ya. Nah itu. Ya, jadi bisa satu arah, bisa dua arah. Misal plankton dan predator. Berarti plankton menyebabkan predatornya datang kan gitu kan. Plankton predatornya ya ikan kan gitu kan. Jadi ini menyebabkan yang ini, ya kan? Plankton menyebabkan ini. Lokasi tercemar limbah berbahaya dan sebuah penyakit yang diakibatkannya. Banyak ini kan di Indonesia. Pertemuan jalan bebas hambatan dengan supermarket. Nah ini kan supermarket. Gedung bioskop dengan rumah makan. Ini saling gedung bioskop yang mana ya? Kemudian adanya ini bebas hambatan akan datang supermarket di tepi jalan itu ya. Nah itu untuk rest area itu kan gitu kan. Nah itu. Nah, contoh ini jadi kalau saling tertarik itu disebut di sini Anda lihat repulsif, ini atraktif ya. Ada pengujian tentang repulsif, ada pengujian melalui pendekatan asosiasi, ada melalui pendekatan korelasi. Jadi Anda tinggal pilih ya. Kalau repulsif maka bisa kita duga korelasinya negatif, ya kan gitu kan. Bisa, tapi Anda tidak mengukur korelasi ya. Tapi bisa simpulkan repulsif. Kalau atraktif bisa kita tuliskan korelasinya positif, ya kan. Tapi atraktif ya ukuran atraktif ada nanti. Statistik atraktif ada ya kan gitu. Terus nanti Anda dalamin apakah merah menyebabkan hijau atau merah dan hijau itu disebabkan oleh hal yang lain gitu. Kalau sudah nempel gini ya. Jadi prosesnya demikian. Nah, jadi ini trennya. Kalau saling menolak kan ini mau nolak lagi nggak bisa, di sini ada yang lain. Misalkan ini adalah tikus dengan kucing kan gitu kan. Nah ini kan saling tikus dan kucing menolak kan. Nah itu. Kalau plankton dengan ikan ya nempel dia kan. Nah itu contohnya ya. Metodenya salah satunya ada metode kuadran ya. Ada suatu untuk mengevaluasi similaritas dua distribusi. Digunakan tidak hanya sebuah tapi untuk dua himpunan.
Jadi misalkan ini ada PA dan PB ya. PA itu yang biru muda, kemudian PB itu yang merah, misal demikian. Hipotesis yang dikembangkan, H0-nya adalah independen, H1-nya adalah tidak independen. Ya. Mereka berkorelasi secara spasial, ya, berkorelasi secara spasial. Jadi independen secara spasial atau berkorelasi secara spasial. Apa yang independen secara spasial? Contohnya ya, jarang ya yang independen secara spasial. Individu tertentu tipe A datang, tipe B datang, mungkin tertarik pada tipe A. Jarang itu yang independen ya, jarang. Nah itu saling pasti berkumpul, ada kepentingan kan itu kan. Tapi ini tidak membahas gerombol atau memisah ya. Jadi independen dan tidak independen. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya ini adalah melihat asosiasinya aja ya. Tidak, ini adalah melihat asosiasinya. Asosiasi titik A dengan titik B ya. Titik A dengan titik B. Asosiasinya bagaimana? Kalau berasosiasi maka dikatakan tidak independen. Kalau tidak berasosiasi maka dia independen. Nah itu. Sederhana saja ini dengan metode Q-square ya. Metode Q-kuadrat. Q-kuadrat, metode Q-kuadrat. Kita cari, jadi areanya kita bagi menjadi kuadran-kuadran, kemudian kita hitung pada berapa kuadran yang adanya titik A dan adanya titik B. Berapa kuadran yang titik A ada, titik B tidak ada. Berapa kuadran yang titik A tidak ada, titik B ada. Yang berapa kuadran yang A dan B tidak ada. Itu saja yang kita cari ya. Nah itu yang kita cari. Jadi sel yang berisi himpunan A dan B, sel yang berisi himpunan A saja, sel yang berisi himpunan B saja, sel kosong. Kemudian dengan Q-kuadrat maka tinggal cari nilai expected-nya ya. Menguji banyaknya sel daripada A dan B, banyaknya sel dari A dan banyaknya sel dari B, dan banyaknya sel kosong. Ini kita tuliskan kode C ya. Nah ini saja. Misalkan data kita ini, jadi ini titik A, ini ada A, ini tidak ada A. Yang sini ini B, ini tidak ada B. Misalkan demikian ya. Maka ini adalah yang isi A dan B, berapa sel. Kemudian yang ini isi B, tapi A tidak ada. Yang ini isi A, tapi B tidak ada. Yang ini tidak ada semua. Kemudian ini, ya, ini dijumlahkan, jumlah ini dijumlahkan, ini. Kemudian ini jumlahkan B-nya, ini dijumlahkan ke sininya. Nah, gitu kan? Seperti ini contohnya ya. Misal, jadi kita buat tabel 2x2. Misal yang ada sel yang ada isinya A dan B itu 10 sel, ditulis 10. Kemudian sel di mana yang hanya isi ini saja, ini tidak ada, sebanyak 20, tulis 20. Kemudian sel yang tidak ada A-nya tapi ada A-nya tapi tidak ada B, ada 30. Ini tidak A dan tidak ada B. Ini adalah penjumlahan ini penjumlahan ini penjumlahan ini, penjumlahan ini. Kemudian kita bandingkan selisih dengan expected-nya. Expected ini adalah ini kali ini dibagi ini. Expected ini adalah ini kali ini dibagi ini. Expected ini adalah 20, ini adalah expected-nya 80 kali 30 bagi 120. Expected dari 60 ini adalah 80 kali 90 bagi 120. Itu kita lihat ya. Nah ini
nilai harapan tadi ya. Nah, itu. Maka kita hitung selisih frekuensi sel yang isi A dan B dikurangi expected-nya kuadrat dibagi expected-nya, sel yang berisi A saja dikurangi expected-nya kuadrat dibagi expected-nya, sel yang berisi B saja dikurangi expected-nya dibagi expected-nya, kemudian sel yang tidak isi A maupun B dikurangi expected-nya kuadrat dibagi expected-nya. Dengan derajat bebas 2-1 kali 2-1. Maka itu B square. Nah itu ya. Itu saja caranya, sederhana sekali ya. Jadi demikian. Ada yang ditanyakan? Bisa kebayang nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa kan? Nah itu jadi kalau Q kuadratnya lebih besar dari tabel, maka kita katakan ada asosiasi antar titik A dengan titik B. Ya, asosiasi berarti tidak independen itu A dengan B. Nah itu tidak independen, ya kan, tidak independen. Oke itu. Sekarang kita lihat kelemahan-kelemahannya. Metode kuadran tidak bisa membedakan ini dengan ini, tidak bisa membedakan ini. Ya, ini tidak, karena satu titik ini tidak ada yang isinya A dan B, ya kan? Yang ada A saja, B saja atau kosong. Nah, konfigurasi ini tidak bisa dipisahkan tidak bisa dibedakan dengan ini. Nah ini, ya, ini ya, tidak bisa membedakan bagaimana struktur dalam ruangnya ini. Metode ini ya, tidak bisa membedakan. Nah ini kan ini polanya beda dengan ini kan, karena ukurannya ini. Nah ini. Oke, nah itu ya. Kemudian tergantung ukurannya. Jadi pertama tergantung ukurannya, terus kemudian tidak bisa memisahkan distribusinya dalam ruang. Polanya ya. Itu kelemahannya, enggak apa-apa. Kalau misalkan ini agak gede isinya ada, tapi begitu kecil tidak kelihatan. Ini kan ada yang ada berapa titik, yang ada berapa sel yang isinya A dan B, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak menghitung banyaknya di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang isi hijau saja cuma 1. Yang isi A saja tidak ada sini kan. Yang isi 0 tidak ada isinya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya itu. Ya itu kelemahannya juga. Isinya yang banyak atau sedikit tidak bisa dipisah. Ini kan. Nah ini isinya cuma ya selnya aja yang kita hitung. Nah itu. Kemudian kalau ini kita kecil ukurannya, yang isi hijau dan merah tidak ada yang barengan, isinya satu-satu. Nah, itu kelemahannya ya. Selain ukuran juga konfigurasi. Ada yang tanyakan? Halo. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi Satu. misalnya tadi kalau dia itu ada titik yang di antara dua sel, bagaimana Pak? Oh, nggak ada titik di antara dua sel. Maksudnya garisnya sini? Iya, di tengah, maksudnya titiknya itu tepat di antara tengah-tengah garis gitu loh Pak. Ada mungkin nggak Pak kasusnya kayak gitu? Enggak, garis ini kan imajiner, kecil kan, kecil banget kan. Pasti kan dia lebih besar kemana, gitu aja. Ini kan imajiner, ya, imajiner. Oh, Dan iya, kecil, ya kan, kecil. Nol dimensi kan. Kalau ini kan gede, ya itu. Titik ini gede, rumah kan gede, ya kan. Nah, oh begitu. iya kan, gitu. Iya Pak. Ada yang lain? Silakan. Selanjutnya kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang biasanya kalau asosiasi itu tidak bebas dilanjutkan ujinya dengan uji, enggak. Ini yang lain ya.
ada metode yang lain yang metode tetangga terdekat. Nah ini ya. Jadi sebenarnya ini lebih lanjut daripada yang ini, yang lebih lanjut ya, tetangga terdekat. Atau langsung tetangga terdekat nggak apa-apa ya. Kalau tadi kan secara kualitatif ya, Q-square kan kualitatif ya. Nah ini dia ada asosiasi gitu kan. Sekarang metode tetangga terdekat pengembangan dari tetangga terdekat yang tadi, yang lebih apa itu sederhana tadi, yang slide pertama itu ya, menghitung jarak tetangga terdekat dari dua populasi itu gimana. Nah itu ya. Nah, ini ya. Jadi tetangga terdekat ini adalah tetangga terdekat silang ya. Jadi ini ada dua ya. Tadi oleh penyebab yang sama atau ada yang satu menyebabkan yang lain ya kan. Nah itu. Nah kita lihat ini pengujian dua arah ya. Pengujian dua arah. Jika kita ingin mengetahui dua distribusi mempunyai penyebab yang sama, kita melakukan pengujian dengan pengujian dua arah. Ya, ini hanya untuk menegaskan ini signifikan nggak penyebab yang sama yang mengakibatkan dia jadi menyatu, kan gitu kan? Sebenarnya teorinya sudah kelihatan kan gitu kan? Ini tadi sebagai contoh kanker tenggorokan dengan kanker paru, sebaran hamburger dengan rumah makan cepat saji, ya kan? Nah ini kan biasanya ada jalan di situ, ada gedung bisu. Penyebabnya bukan saling menyebabkan ya. Pengujian dua ini sangat berguna ketika dua distribusi saling mempengaruhi. Hal ini mengasumsikan saling mempengaruhi secara spasial, ya, secara spasial saling mempengaruhi. Nah itu, oke, secara spasial saling mempengaruhi. Jadi biasanya asosiasi dulu, kemudian Anda lanjutkan yang ini ya. Biasanya begitu, ada asosiasi, kemudian asosiasinya dua arah atau satu arah, ya kan? Sekarang ini dua arah ya. Jadi sederhana saja kita dapatkan V ini seper NA ditambah NB, ya kan? Seper A ditambah NB, banyaknya A dan banyaknya B, kan itu kan? Kemudian nah lihat di sini di A, jarak dari titik ke I pada himpunan titik A ke titik terdekat dari himpunan B. Jadi A ini adalah Anda punya titik-titik A, kan gitu kan? Misalkan A ini ada 10 titik. Titik pertama Anda cari yang paling dekat dengan B, ya kan? Kalau jaraknya sekian, tidak dapat angkanya. Kemudian titik A kedua, Anda cari yang dekat dengan B, dapat jaraknya sekian, kan gitu kan? Titik ketiga dari A, cari terdekat dari B, jaraknya sekian. Jumlahkan semua jarak terdekat A ke B. Ini B ya, jarak A ke B. Jadi ini banyaknya A kan, tentunya kan. Nah itu. Kemudian di sini, misalkan B ada 3 ya. B yang pertama Anda cari titik-titik A yang jaraknya dekat dengan B, dapat di 1B, ya kan? Kemudian titik kedua dari B, cari data terdekat yang A terhadap B itu dapat di B2. Kemudian cari pada B yang ketiga, cari yang dekat titik A yang dekat dengan B yang ketiga, nilainya dapat, maka ini Anda jumlahkan semua, nilainya dapat nilai V, ya kan? H0-nya dua distribusi independen secara spasial, dua distribusi berkorelasi secara spasial. Ini sudah tingkatannya korelasi, yang tadi asosiasi ya.
lebih rendah tadi kan. Nah itu. Korelasi spasial berarti saling mempengaruhi kan gitu kan. Nah itu. Kemudian dibandingkan dengan ini diasumsikan nyebar normal. Nah ini kan, yakni dengan rata-rata sini ragamnya ini ragam, ya, ragamnya ini, ya, ini rata-rata ini ragam. PA di sini ada indeks PA, ini lambda A itu adalah peluang A, NA dibagi A itu luasan. Atau kadang-kadang ya gini aja ya, yang pakai NA dibagi A ya, NA dibagi A. Kemudian lambda B itu adalah PB dibagi A, dimasukkan ke sini. Nah ini ya, nah ini. V adalah signifikan kecil atau besar. Kita menerima hipotesis 1. Kita katakan distribusi secara spasial saling mempengaruhi. Sebaiknya bila terima H0 maka saling independen. Berarti jika H0, jika titik tersebar secara acak dalam ruang yang terbatas, nah itu jadi kalau dia terima H0 maka masing-masing sendiri-sendiri itu datangnya ke situ ya. Masing-masing datangnya sendiri-sendiri. Itu bisa kita terjemahkan ke situ ya. Masing-masing datang sendiri-sendiri. Nah itu jadi nanti Anda uji pakai V sama dengan 0 ya kan gitu. Kemudian nanti V apa itu V tudung min 0 dibagi atau V min ini mu-nya dicari ini ya. Bagi ragam standar deviasi dari ini ya, standar deviasi ini. Maka dapat Z hitung kan gitu kan. Nah, nanti Anda bandingkan dengan tabel nah gitu ya. Jadi itu, ini sebarannya demikian. Kemudian ada metode satu arah. Pengujian satu arah digunakan ketika hanya satu distribusi mempunyai pengaruh terhadap distribusi lain. Ini berarti ada pengaruh satu arah secara spasial. Hal ini menandakan kita tidak memperlakukan dua distribusi secara bersama-sama. Contohnya adalah distribusi sumber air dengan distribusi penyakit kolera, distribusi tempat buangan limbah dengan distribusi kasus leukemia, distribusi sampah, tempat sampah dengan distribusi daripada lalat, gitu kan? Sudah jelas itu kan? Satu arah. Tes hipotesis satu arah, silang jarak tetangga terdekat. Jadi itu Anda cari ya. Nah, dengan cara ini. Nah, ini ya. Jadi misalkan ya. Ini adalah A penyebab ini ya. A ini penyebab. Kemudian B-nya itu yang diakibatkan. Misalkan penyebabnya ada 5, berarti titik A1, A yang ke-1 cari B yang lain-lain dekatnya berapa jaraknya. Kemudian A2 cari lain-lain tentang di B yang dekatnya. Bukan cari titik A tapi cari titik B. Kemudian A yang ketiga cari titik B yang terdekat. Demikian seterusnya sampai sebanyak titik A. Nah ini jumlahkan semua jarak tadi dibagi seper NA, banyaknya titik A. Gitu ya. Jadi A-nya ini penyebab. Jadi kebalik ini ya. Jadi titik A mempengaruhi titik B ya itu ya. Jadi itu. Bentar. Oh saya kebalik ya ini ya, kebalik. Saya penjelasannya kebalik. Jadi ini A ini yang dipengaruhi ya. A ini yang dipengaruhi. Misalkan kita punya 10 orang sakit paru, orang sakit kolera misalkan di suatu area. Kemudian hanya ada 3
tempat air yang kotor, ya kan? Maka Anda cari si A1 jarak terdekat dengan sumber air. Yang mana aja di antara 3 itu. Kemudian titik orang kedua jarak terdekat dari 3 titik sumber air tadi. Semikian seterusnya sampai 10 orang tadi Anda jumlahkan jaraknya. Dibagi 10. Nah, itu. Ya, kebalik saya ngomongnya tadi ya. Sehingga maka di sini adalah H1 kita terima, maka bisa disimpulkan adalah titik A dipengaruhi oleh titik B. Nah, itu. Ya, titik A dipengaruhi oleh titik B dengan derajat dengan ragam seperti tadi ini ya. Ini tadi kan, cuma di sini B-nya 1, ini tidak ada ya kan. Yang diambil cuman ini saja, ya kan, ini saja. Ini saja ya. Kalau oke, itu adalah pengujian satu arah. Ini contoh yang sederhana ya. Kasus anak kurang gizi dengan ibu kurang gizi. Ini adalah Anda bisa melakukan korelasi kan, ini banyaknya kan, banyaknya. Nah, ini lokasinya. Nah, lokasinya. Kalau banyaknya maka Anda ngomong nanti hasilnya. Wah, semprot. Ada semprot. Jadi hasilnya apa? Makin banyak anak kurang gizi, kalau dites dengan korelasi ya, maka dia makin banyak ibu kurang, atau makin banyak ibu kurang gizi, makin banyak anak kurang gizi. Tapi kalau asosiasi spasial tidak demikian ya, di mana ada orang di satu tempat ada anak kurang gizi, maka ada juga ibu yang kurang gizi di lokasi itu. Berbeda ya kalau asosiasi. Jadi misalkan kita uji dua-duanya ya, ini ya. Kasus ini lokasinya desa A sampai AD ini ya. Ini apakah ada korelasi antara banyaknya anak kurang gizi dengan ibu kurang gizi? Ya, Anda uji dengan korelasi saja. Ini sudah saya korelasi ya. Korelasi 0, kemudian korelasi bukan 0. R-nya sekian. P value-nya ternyata 0,032. Dengan alfa 5% maka terima H1. Artinya ada korelasi banyaknya anak kurang gizi dengan ibu kurang gizi. Ya, positif. Artinya adalah begitu begitu anak kurang gizinya banyak, ibu kurang gizinya mungkin banyak juga. Demikian juga sebaliknya. Jadi menerjemahkan ke nilai daripada banyaknya. Tapi kalau yang asosiasi pakai tadi independen atau tidak independen secara spasial, anak ganti dengan ada dan tidak aja di sini. Ini ada dan tidak, ya. Ada dan tidak perlu nilainya ya. Ada dan tidak. Kemudian Anda rubah jadi ini yang tidak ada berapa pada desa-desa yang tidak ada untuk kurang dan tidak ada untuk anak kurang gizi. Kemudian ada yang kurang gizi dan tidak ada yang ibu kurang gizi dan seterusnya. Anda cari desa-desa ini banyaknya desa yang masuk di sini, ya kan? Ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah. Kemudian Q-square-nya adalah ini dikurangi ini kali ini dibagi 30, ya kan? Kemudian dibagi dengan ini, kuadratkan, dibagi ini dengan ini, dibagi 30. Hitung nilainya kira-kira 8,57. Kalau dengan Q-square tabel 3,84. Sehingga dapat simpulkan terima H1. Artinya ada asosiasi kurang gizi dengan ibu kurang gizi. Ini berbeda artinya antara yang nomor 1 dengan nomor pengujian ini dengan pengujian ini berbeda ya. Ini bisa diterjemahkan. Suatu daerah yang ada anak kurang gizi, maka di situ kemungkinan ada ibu kurang gizi. Itu saja, tidak sampai
banyaknya ya. Ya, monggo. Tidak boleh mengartikan sampai banyaknya. Ya. Jadi identifikasinya adalah lokasi kita berpikirnya ya. Berpikirnya lokasi. Oke, sekarang jika banyak variabel objek sini, kalau tadi kan cuma 2 ya, ini kan ada gizi, anak dan ibu. Sekarang kalau banyak gimana? Banyak titik, ya, banyak titik. Kita mengukur asosiasinya, atau banyak variabel, atau banyak titik, ya, banyak populasi. Ya ini asosiasi dari banyak spesies atau banyaknya populasi. Tabel ubahlah tabel ada dan tidak ada. Hipotesis 0, tidak ada asosiasi dari semua populasi di situ. Yang satunya ada asosiasi. Nah, kita hitung dengan ini adalah asosiasinya, jumlah asosiasinya PI 1 min PI. Kemudian ini adalah sigma kuadrat. Kemudian S kuadrat adalah TI TJ min T, T bar ini ya, dibagi kuadrat dibagi N besar. Ya, itu rumusnya. Kemudian kita lihat VR, yakni S kuadrat T dibagi sigma kuadrat T. Nah, ini nanti menimbul range. Ya. Ini dengan Q-square anunya, apa? Ujinya ya, dengan ujinya. Bisa kebayang ini, belum kebayang rumus ini ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, saya kasih contoh ya. Objek kita adalah orang kurang gizi, pauga, dan orang miskin. Ini lokasinya. Nah, apakah ada asosiasi lokasi keberadaan tiga-tiganya ini kepada tiga-tiga objek ini pada lokasi, yaitu ya, pada lokasi. Ya. Ya ini. Kalau ini dengan korelasi nggak bisa juga ngitungnya kan, kanonik nanti. Jadi ini, maka kita ganti ini dengan ini ada itu 1, ini kan ada, berarti 1 1 1 1 0 ya kan. Kemudian yang ini 0 1 1 1 1. Kemudian ini 1 0 1 0 1. Udah dapat ini. Ya. Kemudian ini kita jumlah 2, ini 2, ini 3, ini 2, ini 2. Jadi intinya adalah membandingkan nilai ini dengan nilai ini nanti. Ini Anda hitung T rata-rata. T rata-rata ya. T rata-rata yakni 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 dibagi 5. Maka kita dapatkan T kuadrat yang ini nanti. S kuadrat T ya. S kuadrat T adalah 2 min rata-rata T tambah 2 min rata-rata T 3 dikurang 2 min rata-rata T kuadrat ditambah 2 min rata-rata T kuadrat 3 min rata-rata T kuadrat 2 min rata-rata T kuadrat 2 min rata-rata T kuadrat dibagi 5 1 2 3 4 5 dibagi 5 itu didapatkan angka di sini ya, ini T rata-rata tadi, kemudian S kuadrat T ya kan, 1/5 tadi banyaknya A B C D E, 2 min 2,5 sampai dapat 0,16. Oke, bisa dimengerti. Nah itu kemudian ini yang kita hitung. Nah ini ya, ini 4/5 1 2 3 4 5 4/5. Orang-orang di rumahnya orang nggak handle-nya aja kan? Di katanya apa? Pegangan ini. 4/5 dibagi 5 1 2 3 4 5. Ini kan proporsinya 4/5 dibagi 4/5 kali, jadi 4/5 kali 1 min 4/5. Kemudian yang di sini 4/5 dikurangin 1/5
per 4/5. Kemudian yang ini 3/5 dikali 1 min 3/5. Dapat ini ya. Nah ini sigma kuadrat T. VR adalah ini dibagi ini. Dapat ini. Oke. Kemudian NVR dapat matriks W. NVR dapat konstanta W 1,43. Maka Anda lihat hipotesisnya ya. Jika di dalam selang maka tidak ada asosiasi. Jika di luar selang maka dia ada asosiasi pada ketiga objek tersebut, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi Anda lihat di sini ini kan 1,43. Kemudian kalau alfa kiri kanannya kan ini kan 0,05. Kemudian derajat bebasnya adalah 5. Angkanya dapat 1,45, kanannya adalah 0,95, ini 11. Ini terletak di antara ini, berarti terima H0. Artinya apa? Artinya tidak ada asosiasi spasial dari Pak Oga, Pak orang miskin maupun orang kurang gizi pada 5 desa ini. Gitu ya. Kalau itu. Jadi bisa Anda melakukan asosiasi spasial untuk banyak objek pada banyak lokasi, ya itu bisa Anda lakukan ya. Intinya adalah bagaimana komposisi di sini dengan komposisi di sini. Nah, ya. Nah, komposisi sini dibagi komposisi di sini. Nah itu. Ya diambil ujungnya aja. Angkanya tidak perlu, yang ada adalah 1 0 aja. Nah, begitu ya. Untuk banyak POUBA atau banyak grup, sini banyak grup, ini kan banyak populasi sini ya. Sama dengan tadi kan cuma 2 ini, sekarang 3, demikian seterusnya sampai banyak. Oke, ada yang tanyakan? Nah ya, saya lanjutkan. Halo? Iya, Pak. Oke, soalnya takut tidak dengar. Nah, sekarang ini melihat tangannya. Sekarang mau lihat pengukuran atraksi atau repulsion ya. Attraction itu saling menarik. Nah, ini ya. Kemudian atau repulsion saling menolak. Jadi Anda pada 2 titik tadi ya. Ini ada uji yang lain nih ya. Kalau tadi asosiasi ya kan. Terus korelasi yang hanya yang 2 arah tadi, kemudian 1 arah ya, 1 arah. 1 arah. Nah, itu. Sekarang ada metode, beberapa metode. yakni Dickel-Cox test, Ludwig-Hartwig test, dan kombinasinya. Ya. Ini yang mau saya jelaskan. Ini bahasa Inggris, saya baru ambil dari PDF saya potong-potong ya. Nah itu. Oke. Misalkan ini ya. Ini point pattern ya. 2 populasi. H0-nya adalah generated by independent process, sendiri-sendiri masingnya. H0-nya ya. Nah, ini H0-nya. Maka populasi 1 menyebar sebanyak N1. Misalkan yang bundar kosong ya, bundar putih. Kemudian populasi 2 menyebar sebanyak N2 yang hitam. Nah, ini kalau H0 diterima ya. Maka kita bisa, apakah ini kita uji, apakah dia repulsif atau attraction. Kalau repulsif itu bersifat saling menolak, sehingga nanti bentuknya adalah sistematik 2 titik itu ya, berbarengan. Kemudian kalau attraction ini cenderung menempel sesamanya. Sederhana, kita tentukan suatu random proses titik sembarang sebanyak n sini gitu kan. Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi Anda titik sebanyak n besar ya. Nah, ini.
Ya. Kemudian distance DIJ adalah distance from J to removal to nearest neighbor XI, ya. Distance from XJ to nearest neighbor XI, ya kan? Kemudian kita dapat distance profile, ya, D1 dan D2. Jadi begini ceritanya, ya. Begini ceritanya. Jadi ada misalkan satu ruang ini ada 10 titik A, kemudian 5 titik B, ya. 5 titik B. Oh, enggak boleh, ini harus sama ya ini ya. N-nya N1 enggak sih? Oke ya. Jadi maaf, di sini ada 10 titik A dan ada 10 titik B. Oke. Maaf, 10 titik A, 5 titik B, ya. 5 titik B. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, kemudian Anda tentukan S, lokasi S sembarang sebanyak 10 titik. Pilih yang terbanyak, ya. Kalau tadi ada 10, yang satunya 5, maka cari 10 titik A, titik S. Nah, karena yang paling banyak kan 10 kan, 10 titik S. Kemudian S1, lokasi 1 maksudnya, cari jarak terdekat kepada titik A. Nah, gitu kan. Dapat D1 kan. Kemudian D1 pada A. Ya kan? D1 pada A. Kemudian S1 cari titik terdekat dari lokasi B. Bisa mengerti? Dapat Kurang, D1. Pak. Jadi basisnya dari N-nya itu basisnya dari S ini ya. Jadi kan di sini N-nya tidak sama kan ya. X1 sebanyak N1, X2 sebanyak N2. Kita misalkan di sini X1 ini 10 titik nyebar di sini ya. Oke, kemudian X2 di sini sebanyak 5 titik nyebar di sini. Oke, 5 titik A, B, 10 titik A. S-nya itu adalah titik sembarang di sini sebagai reference point, ya, sebagai reference point. Berapa titik S ini kita titikkan di sini? Nah, itu pilih yang N terbesar. N terbesar kan 10, ya kan? 10. Maka ada reference 1, reference 2, reference 3, reference 4 sampai reference 10. Titik reference 1 Anda cari titik A yang terdekat. Dapat kan? Ya kan? Jaraknya berapa? Kemudian referensi 1 cari titik B yang jaraknya terdekat dari B. Dapat D1 juga, D1B, D1A ya. Nah itu. Oke. Kemudian referensi kedua cari jarak terdekat dari titik A. Nggak tahu di mana, dari 10 Anda cari terdekatnya ya. Oke. Kemudian referensi 2 cari titik terdekat yang B. Jaraknya berapa? Dapat D2B dan D2A. Oke, dapat kan? Nah, pasangkan tuh ya. D1A, D1B, D2A, D2B. Oke. Kemudian jarak tadi itu Anda rubah jadi ranking. Maka hitunglah korelasinya, korelasi Spearman. Kemudian Anda uji korelasi itu. Ke kanan itu attraction, ke sini repulsion. Kemudian kalau yang di tengah itu adalah independent process. Kalau ini dipakai Excel bisa nggak ya? Halo? Halo? Gimana Pak? Saya ganti Excel bisa nggak ini ya? Bisa ya? Kurang tahu Pak.
Tapi penjelasan saya tadi ngerti untuk rumus ini. Pak, boleh saya konfirmasi nggak, Pak? Ya. Tadi kan ada reference random. Ya, reference random. Itu tuh bukan titik A, tapi bukan titik B juga kan, Pak? Bukan. Titik sembarang. Lain itu. Supaya dapat angka D yang sama, reference random tadi itu tujuannya. Oh, begitu. Ya, jadi gini, maaf. Kalau ini Excel, kelihatan Excel. Kalau ini Excel kelihatan. Halo? Kelihatan. Kelihatan kan? Nah, kelihatan, Pak. Misalkan ini A1, ya kan? A2, ini titik A2 ya. Ini A3. Ini A4, titik A4 ya. A5, saya kode saja. Ini A6. Kan itu kan? Ya. Sudah, kemudian di sini ada B1, misal aja. Ini B2, ini B3 saja, ya kan? Oke, kita buat di sini S-nya bisa di dalam, bisa di luar, terserah, ya kan? Misalkan S1, S kecil aja ya, S1 itu kan? Kita cari SPT reference number tadi reference position tadi sebanyak yang paling banyak berapa sini A kan ada 6 kan ya, kita buat 6 S2 kemudian S3 kemudian S4 kemudian misalkan S5 S6 kan gitu kan. Nah di sini ada A, ini B, distant ini ya, distant, kan itu kan jarak ya, jarak dari ke S, jarak, ya, jarak ke S. Sini S1, S2, S3, S4, S5, S6, nah gitu kan. S1, titik A yang mana? Oh ini, ya kan dapat ini D-nya kan, jaraknya ini agak jauh kan ya. Ini agak jauh kan itu kan, maka ini dengan ini hitung jaraknya, dapatlah ini D kan itu kan. Kemudian S1 ini terhadap B, mana B-nya ada ini, ya kan? Oh ternyata dengan ini, nah ini kan, maka ini dapat D1 kan itu kan. Kemudian reference 2 ini, ya kan, cari terhadap A. Oh yang mana? Oh dengan A5 ini dapat nilainya, jaraknya kan. Maka di sini adalah DA2, ya kan. Kemudian ini reference dengan B, Anda cari dengan ini atau ini, nilainya berapa, dapat misalkan oh paling dekat ini, bisa ini dapat D angka DB2, demikian sampai DA6, sini dapat DB6. Kemudian ini ada ranking, nilai ranking dari ini ya, A, B, ini ganti rankingnya ya, ganti rankingnya. Nah, ini. Kemudian ranking RA1 ini RB1, sini RA6, di sini RA6, sini RB6, kan dapat kan? Maka dapat B kuadrat. Ini adalah ini kurangin ini kuadrat kan gitu kan. Nah ini kuadrat ya. Nanti rumusnya pakai Spearman, korelasi Spearman.
Nilainya apa? Spearman ya, Spearman. Kurang N-nya. Nah, itu. Spearman. Nah, itu. Dia adalah 1 min 6 kali, ya kan, jumlah selisih ranking, jumlah selisih ranking, gitu kan, kuadrat. Nah, dibagi dengan N kali N kali N min 1. Nah, gitu rumus saya, ini row-nya. Anda uji gitu. Jadi point reference itu S ini sebanyak yang paling banyak mana gitu ya. Itu dirumuskan di sini, maaf. Dirumuskan di sini ya. Nah, itu. Bisa mengerti kan kira-kira? Jadi ini di Pak, ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Silakan. Untuk penentuan titik referensinya, sembarang. itu tergantung peneliti ya. Tergantung Ya, peneliti ya, Pak. bisa di luar area, bisa, tapi sejauh bisa Anda ukur jaraknya. Ya. Berarti Bisa, kalau peneliti maunya dekat dengan titik terbanyaknya boleh, Pak? boleh, tapi kan sama aja, nggak ada pengaruhnya. Di mana aja tidak ada. Karena dia posisi relatif kan. Kemudian data tadi di-rankingkan lagi. Angka tadi kan angka relatif. Dapat distance-nya ranking. Kembali ke, kan ini posisi subjektif, kemudian di-ranking, jadi numerik kan gitu kan. Nah, itu. Rank correlation. Maka Anda uji korelasi Spearman, kan ada negatif, ada positif. Kalau negatif dia menolak kan, berarti korelasi spasial secara negatif di sini. Artinya saling menolak. Korelasi spasial